Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di 2 minggu yang lalu, akhirnya chapter 367 sudah rilis. Dan di chapter kali ini, melanjutkan kejadian setelah Deku berhasil tiba di sekolah Yue. Kedatangan Deku tentunya adalah kabar baik. Namun di balik datangnya Deku, ada perjuangan dari pihak lain yang membantu Deku agar cepat sampai di Yue. Dan tidak hanya itu kawan-kawan, Deku hampir saja sekali lagi membuka peluang agar All For One menginvasi alam bawah sadarnya. Buset, ngeri amat. So untuk itu akan kita review My Hero Academia chapter 367 di konten kita kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Bantuan Angkatan Udara Amerika. Chapter dibuka dengan flashback saat Deku sedang terbang di lautan yang luas, di mana di panel ini melanjutkan kejadian di panel akhir chapter 357. Silahkan cek setelah menonton video ini. Di mana pada saat itu, Deku yang sedang terbang tiba-tiba diganggu oleh Yoichi atau si pewaris pertama, lantaran Yoichi merasakan kalau ada hal yang aneh. Dan di saat bersamaan, Deku melihat ada yang mendatangi dia dari kejauhan. Awalnya banyak dugaan yang mengira itu adalah pesawat Angkatan Udara Amerika. Lalu ada yang menduga itu adalah villain. Atau ada juga yang menduga itu adalah Koichi Himawari. Buset. Tapi ternyata di chapter 367 ini akhirnya terungkap bahwa ya benar, yang mendatangi Deku adalah segerombolan pesawat Angkatan Udara Amerika yang sebelumnya menemani Star and Stripes saat melawan Shigaraki. Dan kini mereka menetap di Jepang. Kembali ke pembahasan chapter, kali ini salah satu pilot berkata ke Deku bahwa kini mereka datang untuk menjemputnya. Salah satu pilot kemudian menjelaskan bahwa mereka seharusnya ditugaskan untuk berjaga di sekitar sekolah Yue yang sedang terbang. Namun karena mengingat si pemain utama rupanya belum tiba di sekolah Yue, maka dari itu para pilot Angkatan Udara Amerika ini mengambil inisiatif untuk menjemput Deku agar sampai lebih cepat. Si pilot ini juga menjelaskan bahwa mereka mengenal siapa itu Deku, dan alasan mengapa mereka tetap stay di Jepang adalah karena saudari mereka, yakni Star and Stripe, telah mempertaruhkan nyawanya hanya demi Deku seorang. Sebab jika Olmec saja percaya pada kekuatan yang Deku miliki, lantas tak ada alasan bagi mereka, para tentara Angkatan Udara Amerika ini, untuk tidak percaya pada Deku pula. So maka dari itu, meskipun mereka sudah diperintahkan untuk kembali ke Amerika, para tentara Angkatan Udara Amerika ini menolak karena kepercayaan masa depan mereka yang sedang dipertaruhkan oleh Deku. So dengan datangnya pesawat-pesawat ini akhirnya memudahkan Deku untuk bergelantungan dengan Black Whip dan seolah menjadi jembatan bagi Deku agar cepat sampai di sekolah Yue. Anyway, Deku akhirnya tiba di bibir pantai, tanda bahwa kini dia sudah semakin dekat. Buset, ini kerjasamanya keren banget anjir. Deku Berserk. Setelah dijelaskan soal bagaimana cara Deku dapat sampai ke Yue, kini kita kembali ke pertarungan antara Deku versus Shigaraki All For One. Dengan cepat, Deku berhasil membelenggu Shigaraki dengan Black Whip-nya. Dan smash! Shigaraki ditarik dan tendangan Deku berhasil mendarat di wajah Shigaraki. Terlihat tamen tangan yang menutupi wajah Shigaraki kini terbuka dan membuat Shigaraki muntah darah. Buset, Deku kuat banget. Mirio yang melihat hal ini tentu saja tersenyum bahagia karena usahanya untuk mengalihkan perhatian Shigaraki dengan cara mempertontonkan pantatnya di chapter sebelumnya akhirnya berbuah manis. Buset, pertontonin pantat gak tuh? Di sini Shigaraki keheranan mengapa Deku kini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Sontak saja Shigaraki kemudian fokus dengan energi yang meluap-luap di sekitar tubuh Deku. Yang hal ini mengingatkan Shigaraki All For One akan quirk milik pewaris ketiga, yakni quirk Fajin. By the way, di panel ini memperlihatkan pewaris ketiga yang berlumuran darah. Sepertinya ini adalah ingatan samar-samar saat All For One bertarung dengan pewaris ketiga di ratusan tahun yang lalu. Nah, setelah ditendang dengan sangat keras, Shigaraki tentunya terhempas dan ditambah lagi oleh serangan pelontar yang ada di permukaan sekolah Yue. Hingga akhirnya berhasil kena barrier Yue yang dilapisi listrik bertegangan tinggi. Pada akhirnya barrier Yue ditutup lagi dan Deku kini meminta maaf atas keterlambatannya. Tapi justru yang Deku lihat di sekolah Yue saat ini adalah tumbangnya para hero. Mulai dari Bakugo yang tewas, Best Jeans yang sudah tak bisa bergerak, Nejire yang perutnya robek, Sanitar yang entah ini ngapain, Semblitka atau apa ini, sama Mirko yang sepertinya sudah tak dapat bergerak lagi. Lantas hal ini membuat Deku syok berat melihat seluruh hero yang ada di sekolah Yue sudah berjatuhan. Mengetahui kondisi Deku yang sedang syok, Shigaraki All For One berusaha mengintimidasi Deku dengan perkataan yang menghasut. Jir, ini kebiasaan banget. Shigaraki All For One berkata ke Deku bahwa ini semua terjadi karena Deku datang terlambat, yang kemudian semakin diprovokasi dengan perkataan Shigaraki yang kalau ya Deku memang sudah gagal cuy. Maka dari itu Shigaraki bilang ke Deku kalau sudah seperti ini mengapa Deku tak kabur saja dari tanggung jawabnya.
Mendengar ocehan Shigaraki, Deku akhirnya larut dalam provokasinya dan ya, dengan cepat mode Berserk akhirnya aktif. Tiba-tiba energi One for All meluap-luap dari mata Deku. Kemudian disusul dengan Black Whip yang mulai kehilangan kendalinya. By the way, Black Whip ini adalah quirk yang memang sulit dikendalikan. Jadi apabila penggunanya marah atau mengamuk tak terkendali, maka Black Whip akan berhamburan dan akan mempengaruhi emosi penggunanya. Shigaraki di sini merasa sudah berhasil cuy, karena dia tahu apabila Deku sudah masuk dalam mode Berserk, maka gerakannya akan menjadi terburu-buru dan bisa ditebak. Ini Shigaraki pelajari saat di Arc Paranormal Liberation saat mode Berserk Deku pertama kali diaktifkan. So maka dari itu, Shigaraki bersiap untuk menghabisi Deku. Full power! Setelah provokasi Shigaraki sudah berhasil, Deku kini sudah tenggelam dalam Berserk Mode dan mengaktifkan quirknya secara bersamaan, mulai dari Fajin, Black Whip, Smoke Screen, sampai listrik-listrik One for All pun meluap-luap. Mengetahui bahwa Deku mulai di luar kendali, Mirio berusaha untuk menenangkan Deku dengan memberitahukan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tentunya Shigaraki emosi lagi sama Mirio di sini. Mirio lalu memberitahu bahwa ya, dia tahu perasaan Deku bagaimana sekarang, dan saat ini Deku sedang berusaha dibuat kehilangan kendali diri oleh Shigaraki. Pada akhirnya Mirio mengatakan ke Deku bahwa semuanya masih bernafas dan Egisode sedang berusaha menyelamatkan nyawa Bakugo dari dalam. So, maka dari itu Mirio meminta ke Deku untuk tetap kendalikan dirinya sebab mereka semua para hero belum kehilangan apapun. Di sini diperlihatkan pula Monoma yang sedang berjuang untuk mematikan quirk Shigaraki. Tapi jika kalian perhatikan, Monoma juga nampaknya sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi. Shigaraki kemudian berkata bahwa usaha Mirio saat menyadarkan Deku adalah tindakan yang tidak idealis. Pasalnya yang terjadi saat ini memang sudah hancur-hancuran cuy. Tapi pihak hero seakan menyangkal dan masih kekeh untuk mengembalikan keadaan. Ya namanya juga hero ya kan. Kalau gak mati-matian berjuang ya bukan hero namanya. Mirio lalu membalas Shigaraki dengan berkata bahwa mereka ini adalah seorang pahlawan. Siapa lagi yang akan mengubah cita-cita menjadi kenyataan kalau bukan pahlawan yang sudah bersikap optimis. Lantas perkataan Mirio tadi didengar oleh Deku, sehingga membuat Deku flashback ke perkataan support dari All Might, lalu perkataan pilot yang percaya kepada Deku, dan perkataan Daigoro Banjo yang bilang bahwa Deku boleh marah tapi tetap kendalikan emosinya. Seketika dengan cepat, Smoke Screen dan Black Whip mulai berhamburan di atas udara sebagai tanda kalau kini Deku sudah berhasil kembali mengendalikan emosinya. Chapter 367 ditutup dengan Deku yang meminta maaf ke Mirio dan kini berbicara ke All for One. Apakah Shigaraki masih ada di dalam tubuhnya? Di akhir panel akhirnya menunjukkan 6 pewaris One for All yang ada di belakang Deku. Tapi ada yang kurang di sini, yang mana Yoichi dan All Might tak ada pada Deku. Lantas kemana mereka berdua? Dan chapter 367 pun selesai. Chapter yang sangat epic, dan di chapter ini sepertinya memberi tanda ke kita bahwa dalam waktu dekat Bang Hori akan menjelaskan latar belakang pertarungan antara pewaris One for All dan All for One di masa lampau. So tentunya akan ada konten detail, jadi tungguin coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.